Para rawuh, salajengipun kita dherekaken sesarengan manaqib lan uswah al-maghfurlah Hadratus Syekh Romo Kiai Abdullah Fakih, sekaligus mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Langitan ingkang badhe kawedhar dening panjenenganipun Hadratul Mukarram Bapak Kiai Haji Muhid Muzadi saking Jember. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, hadirin dan hadirat ingkang sami rawuh, sepindah pertama kali kula nyuwun pangapunten, nyuwun maaf ingkang agung sebab para bapak-bapak lenggah wonten ngandhap kula dadak lenggah kali wonten atas kursi kalian Pak Yai Mas Duki. Padahal kursi niku sak mangke niki digoleki wong akeh. Kula niki mboten usah golek diwenehi kursi. Tapi kira nggih nyuwun pangapunten niki nek cara Madurane cangkolang. Cangkolang niku nek cara Jawane kurang sopan. Kabeh do lungguh ngisor kok lungguh kursi dhewe. Sebabe mboten sanes pancen kula niki pun tuwa. Insyaallah umur kula sak mangke menurut hitungan Hijriyah sampun 8 tahun. Jadi niki nak umur-umuran paling tuwa. Kiai Mas Duki ingkang nate dados ketua MUI Jawa Timur niki nggih sik kalah tuwa kalih kula. Tapi nak perkara alime, perkara pintere jauh luwih pinter Pak Yai Mas Duki. Kula asal menang umur saja. Tapi menang umur itu tidak bisa dikejar. Kalau sudah selisih 10 tahun sampai pada matine nggih tetep selisih 10 tahun. Nah, tiyang niku nak saya tuwa, saya ringkih wa man nu'amirhu nunakishu afala yaqilun. Nunakishu niku sing persis niku maknane Kiai Mas Duki sing ngertos. Nak cara kula gampang mawon, nunakishu wa man nu'amirhu, sapa sing tak dawakno umure, nunangkis iku tak perkes apa-apane. Awake diperkes, kegiatane diperkes, pokoke napa-napane diperkes ngoten mawon. Nah, saya ini pun 80 tahun nggih. Dadi bayi maneh, dadi rumatan, melok tahlilan wae kudu nyediani kursi sebab nek pun kadung lungguh mboten saged ngadeg. Utawi mboten purun ngadeg. Nomor kalih kula dipasrahi kalih Kiai Ubaid bin Kiai
Abdullah Fakih, lek malam Jumat sampean rawuh teng langitan. Kalih ngomong-ngomong perkara bapak. Sebab biyen sampean niku dangu runtang-runtung kalih bapak. Malah piyambakipun menawi nyebut bapak niku cara Arab halus niku Hadratul Walid. Pancen nggih dangu kula runtang-runtung kalih almaghfur lah Kiai Abdullah Fakih. Tapi runtang-runtunge niki runtang-runtunge imam kalih makmum. Sajake padha tapi jane beda banget antarane imam kalih makmum. Kiai Abdullah Fakih imam, kula niki makmum. Sing guru dhewe kathik sing teng sandal-sandal di masjid niku lho. Dados nggih. Tapi nggih terus pundi malih kula niki rumangsa kepotangan budi kathah sanget dhateng Bapak almarhum Kiai Abdullah Fakih kula mboten saged nolak senajan nalika kula ditelepon Kiai Ubed niki kula saweg dateng saweg medal saking rumah sakit Surabaya dugi griyan dugi omahe anak kula telepon lek mukit malam Jumat teng langitan insyaallah tak perlokno malah nggih sik lara-lara sithik nggih terusaken. Bab wong wis tuwa lara ngenteni warase selak mati. Terus kula niki dereng waras tapi pun kula perloaken tumut tahlil 40 harinya almaghfur lah Kiai Abdullah Fakih. Kiai Abdullah Fakih meniki nak umure luwih enom timbang kula. Insyaallah beliau 83. Saya 88, berarti kacek 5 tahun. Tapi niku perkara umur, perkara alime, perkara kepemimpinane jauh antara beliau dengan saya sama jauhnya antara sama wasumur. Ya, niki Kiai Mas Duki mboten baina sama wal ardi tapi baina sama wasumur. Bumi sing dicegongi lagi kuwat banget. Ora bapak kula nyekseni nalika beberapa tahun tertentu nalika para kiai memerlukan usaha menyatukan wawasan, menyatukan pemanggih menghadapi beberapa persoalan. Kiai Abdullah Fakih sangat besar peranan beliau di dalam masalah mempersatukan wawasan dan sikap para kiai ini. Saya mengikuti peran beliau ini mulai dari pondok di pondok ini, di pondok Langitan. Langitan apa langitanan nih kira-kira. Wong sawangsul para kiai kempalan mriki kula termasuk sing digengken disuruh ikut datang. Saya juga sering mengikuti beliau ke tempat-tempat pertemuan yang lain di Jember, di Jogja, di Rembang, di Bandung, di Cirebon, di Buntet, itu atas peran beliau para kiai kempal di tempat-tempat itu untuk mempersatukan wawasan para kiai
supaya jangan kecolongan kiai dikasih wawasan sama orang lain. Ini salah satu, kalau ini dianggap salah satu peran Al-Maghfurlah Kiai Abdullah Fakih, inilah salah satu peran beliau. Saya lebih tua umurnya, saya pernah sowan ke sini ketika masih zaman ayahnya, ketemu beliau sedang pulang dari Pondok Lasem. Kemudian saya mendapat kitab yang sampai sekarang saya jadikan jimatan. Kitabnya itu kitab Tafsir Jalalain, tapi formatnya beda dengan Tafsir Jalalain yang lain. Di atasnya ayat Al-Quran dalam tulisan Al-Quran yang betul, di bawahnya Tafsir Jalalain itu. Dan ini akan saya jadikan jimatan. Nah, saya kumpul dengan jimatan kitab yang lain, sebab saya juga punya jimatan kitab Ihya Ulumuddin. Ini saya dapat dari Al-Maghfurlah Qaddatus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika beliau membuka pengajian Ihya, beliau mengumumkan siapa yang ingin ngaji, tidak punya kitab, boleh nyicil di toko kitabnya Kiai Bedowi, termasuk saya. 4 jilid Ihya Ulumuddin itu waktu itu tahun 50-an harganya Rp10, nyicil ping 4. Nah, ini kitab 4 jilid itu yang pernah terbuka hanya yang jilid 1, karena saya ngajinya jilid 1 saja, tidak khatam. Yang jilid 2, 3, 4 nggak pernah kebuka karena tidak pernah ngaji. Ketiga, kitab tinggalan dari bapak saya sendiri, Bapak Muzadi, pekerjaannya bakul mbako, ya, bukan kiai, bukan ustadz, tapi seneng sama kiai dan kepengen anaknya jadi kiai. Lho kok ndelalah ana sing kelakon dadi kiai anake. Tapi mboten kula, adik kula sing namine Hasyim niku, Hasyim Muzadi. Nah, tiang-tiang wong adike wis diceluk kiai, kakange rak sakaken gak diceluk kiai pisan. Niki sebabe tiang-tiang sami nyeluk kula kiai niku wau Kiai Haji Abdul Muhid Muzadi wis mboten. Tapi jane nggih diceluk kiai utawa diceluk mboten kiai nggih padha mawon nggih. Nggih potongane kados mukit ngeten niki. Para bapak, para rawuh sedaya, Kiai Abdullah Fakih menika entah pengasuh yang keberapa, dihitung dari pengasuh pertama pendiri pesantren Langitan ini. Pesantren Langitan ini tergolong pesantren tua, mungkin tertua se-Jawa, setidaknya se-Jawa Timur. Tempatnya di ujung daerah Kabupaten Tuban, pojok kidul wetan. Nah, saya ini juga kelahiran Tuban, tapi Tuban pojok kulon kidul, yang tempatnya tempat Masya Allah pun miskin ekonomi dan miskin keuangan. Tapi alhamdulillah kula nate sowan Kiai Abdullah Fakih didhawuhi
sampeyan iki sakjane ngono biyen mbah-mbahe yo kiai. Tapi suwe-suwe luntur entek-entekane entek dadi bapak sampeyan bakul mbaku. Muga-muga anake bakul mbaku niki ana sing tukul dadi kiai neh, najan gak gedhe. Bab kiai niku gedhe cilik padha ae. Nah, pesantren niku pesantren langitan iki yang tua ini insyaallah lebih tua dari pesantren Tebuireng, lebih tua dari pesantren Termas, dari umur didirikannya sampai sekarang tetap. Dan ini hebatnya langitan, tua menangi zaman macam-macam sampai sekarang keadaannya masih tetap salafi, tetap kuno, meskipun tidak menolak yang baru dan yang modern, tidak mengejar yang baru dengan membuang yang lama, tapi al-akhdhu bil qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara yang lama yang baik dan mencari yang baru yang lebih baik. Inilah salah satu ciri pesantren langitan yang sekarang ini ternyata makin lama makin dikenal, makin lama makin melangit. Ya. Beberapa kali saya mengikuti pertemuan para kiai di tempat di pondok ini atas undangan dan juga atas tanggung jawab Kiai Abdullah Fakih. Orang tidak melihat apa yang dibicarakan. Allah kiai paling-paling ya rembukan perkara hurudul-wudu'i sitatun bola-balik nggih hurudul-wudu'i sitatun gak mundak-mundak jadi sabatun. Ya. Tapi justru yang seperti inilah yang sekarang diperlukan, yang bisa memelihara yang lama dan bisa mencari yang lama yang baik dan mencari yang baru yang lebih baik. Salah seorang tokoh pergerakan Indonesia, kalau tidak salah Dr. Sutomo Surabaya, yang namanya diabadikan menjadi rumah sakit terbesar di Indonesia, pernah mengatakan andai kata Indonesia ini tidak punya pesantren, saya kira Indonesia, bangsa Indonesia belum bisa diajak merdeka. Karena semangat kemerdekaan, patriotisme, nasionalisme itu terpelihara di pesantren, terpelihara di pondok-pondok pesantren, di samping di luar melalui perkumpulan-perkumpulan pergerakan politik. Beliau mengatakan pesantren adalah konservatorium nasionalisme dan patriotisme Indonesia. Andai kata tidak ada pesantren, semua anak Indonesia sudah masuk HIS, HBS, dan SS yang lain, termasuk STLR. Ya, itu sulit bangsa Indonesia ditimbulkan semangatnya. Tidak mungkin bisa dibangunkan semangat kemerdekaannya melalui apa yang disebut Hari Kebangkitan Nasional. Sulit. Yang ngajak
mungkin ada, tapi yang diajak tidak ada yang mau, karena semua sudah kehilangan patriotisme, kehilangan nasionalisme, kehilangan semangat kebangsaan, kebanggaan menjadi bangsa Indonesia. Ini salah satu kesaksian dari orang-orang, dari tokoh-tokoh yang berada di luar pesantren. Meskipun orang pesantren sendiri kadang-kadang tidak merasa punya kehebatan seperti itu. Sebab orang pesantren itu biasanya ya orang pesantren diapakno ya ngono iku. Tidak banyak membanggakan diri, tapi berperan dalam perang dan perjuangan yang sangat membanggakan. Inilah saya kira kalau saya yang diminta menerangkan manaqib itu bukan karena saya paling kenal dengan Kiai Fakih, bukan paling dekat dengan Kiai Fakih, tapi karena saya mengagumi Kiai Fakih, Kiai Abdullah Fakih, seperti halnya Kiai saya, Kiai kami, Kiai kita di daerah Jember yang sekarang masih dalam keadaan sakit, Kiai Khotib Umar yang hari Senin kemarin baru keluar dari rumah sakit Surabaya pulang ke Jember dalam keadaan belum sembuh. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah, mudah-mudahan Kiai Khotib Umar Jember segera mendapat kesembuhan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Kiai Fakih, Kiai Khotib Umar yang umurnya 10 tahun lebih muda dari Kiai Abdullah Fakih dan 20 tahun lebih muda dari saya, pernah dalam satu pertemuan dengan Kiai Fakih dengan kiai yang lain di MBCI saya, mungkin saya itu nggak sering ketemu dengan Kiai Fakih, tapi ketemu sekali ini simpati saya tertumpah kepada beliau dan saya sangat menghargai beliau. Alhamdulillah, itu kira-kira sudah 20 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang oleh Kiai Ubed saya yang ditunjuk, itu mungkin ya karena saya itu nggak berani menolak gitu kira-kira. Dikongkon kawani nolak ya siki mungkin saya dikongkon ya mesti geleme, nah gak gelem ya karuane gitu aja. Ya, mudah-mudahan sedikit ini menimbulkan rasa penghargaan kita semua kepada almarhum almarhumlah Kiai Abdullah Fakih sebagai salah seorang kiai tingkat nasional Indonesia yang berperan juga di dalam perjuangan nasional. Semoga kita semua para putra, para kerabat beliau bisa meneruskan peran dan perjuangan beliau. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.